Ya, masih penuh ya. Yang halal ya, yang halal dihalalin, yang haram halalin. Ya, semuanya halal. Kalau sudah halal dihalal, semuanya dalam keadaan halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para kaum muslimat, ibu-ibu majelis taklim at-thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari depan sampai belakang. Ya. Kelihatan Bu belakang Bu. Konsumsinya udah masih ada, udah habis? Habis. Ya, kalau udah habis yang anteng ya. Kalau udah habis berarti udah kenyang kan? Nah, berarti ada. Ya. Kalau masih ada silahkan sambil dikunyah. Nggak apa-apa Bu ya. Biasanya kalau orang ngaji itu ya, orang ngaji kalau orang zikir itu boleh merem. Orang zikir boleh merem. Kenapa? Karena zikir itu yang bekerja hati. Ya, makanya merem la ilaha illallah gitu. Tapi kalau ngaji ya, boleh buka mata kalau ngaji. Kenapa kok kalau ngaji itu harus buka mata? Karena ngaji itu yang bekerja akal, otak. Ya, sikap orang ngaji itu ada dua dalam urusan pandangan. Satu, memandang ke depan kepada yang berbicara, ya, memandang ke depan. Yang kedua, memandang ke bawah. Memandang ke bawahnya itu nulis maksudnya. Ya, bukan memandang ke bawahnya terus merem. Ya. Karena yang bekerja akal ketika kita ngaji. Kalau zikir boleh merem, menjaga kehusuan, ya. Kalau belajar konsentrasi, ya. Udah konsentrasi. Nih, kayaknya ngadep ke depan semua ya. Iya. Nih, yang kesini ngadep ke depan juga. Gitu. Kalau ngaji itu jangan miring gitu. Ada kan kadang yang posisi duduknya begini ya. Posisi duduknya depan-depan. Jadi selama saya ngisi miring. Ya. Khawatir nanti pulangnya miring juga nih sampai gini. Ya, makanya ngadep ke depan. Konsumsi dulu. Ya, dibagi. Ya. Dibagi. Biar ada kerjaannya yang duduk-duduk. Kerjaannya punya. Ya. Mati. Selagi masih hidup. Kalau udah mati nggak nikmatin. Pertanggungjawabkan. Ya, sama-sama berdoa semoga semuanya sehat walafiat. Wabil khusus Ibu Ketua Majelis Taklim Thayyibah Ibu Dewi beserta keluarga semoga selalu sehat. Ada Ibu Ketua Majelis Taklim Al Muhajirin juga ya, berani turut hadir di sini. Ada siapa lagi Bu RT? Ya, alhamdulillah istiqomah. Terus siapa lagi? Ya, Ilawi Bu. Bu Eka, namanya Eka. Di luar Flamingo ya? Iya. Anggrek ya? Kamu jarang-jarang ya namanya. Anggrek ya. Kita doakan beliau dan keluarga yang turut hadir di At-Thayyibah, semoga semuanya sehat walafiat. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terus yang saya hormati pula penasehat At-Thayyibah yang turut hadir bersama-sama, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tim Rebana yang mengiringi ya, pembacaan selawat, semoga semuanya sehat, istiqomah. Selawat kita menjadi selawat yang dinilai kebaikan oleh Allah setelah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa nanti di yaumil akhir Rasulullah itu pernah bersabda kepada sahabat bahwa nanti di akhirat itu di hari kiamat
kiamat Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan arsy. Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan arsy, yang di sebelah kiri arsy yaitu Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, kenapa engkau berada di sebelah kiri arsy ya Rasulullah, sedangkan engkau lebih mulia daripada Nabi Ibrahim karena engkau merupakan Nabi rahmatan lil alamin. Rasulullah menjawab, ya, Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan arsy karena surga ada di sebelah kanan arsy. Sedangkan saya ada di sebelah kiri arsy karena neraka ada di sebelah kiri arsy. Khawatir nanti di yaumil akhir hak umatku ada yang tergelincir ke neraka, maka segera saya memberikan syafaat kepada umat. Langsung ditangkap oleh Rasulullah. Langsung ditangkap. Ini umat, ya, langsung ditangkap. Yang awalnya masuk neraka enggak jadi. Ya, tapi syaratnya Rasulullah kenal sama kita. Kalau Rasulullah nggak kenal gimana menangkap? Ya, Siapa bisa ditangkap. Tahu siapa dia? Ya, siapa dia? Tapi kalau Rasulullah kenal kepada kita, ya, kita segera ditangkap oleh syafaat yang awalnya kita ditakdirkan masuk neraka oleh Allah nggak jadi, ya, masuk ke surga karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kenapa Rasulullah ada di sebelah kiri. Makanya kita selama masih menjalani kehidupan dunia ini jangan jauh-jauh dari penyebutan Rasulullah. Jangan jauh-jauh. Penyebutan Rasulullah itu di mana? Ini mah tulis. Kalau di rumah kita selawatan enggak? Kadang-kadang. Kalau di rumah kita selawatan. Ya, kalau tahu kita berdiri di rumah. Ya Nabi salam. Ya, tolong doain. Ya, Sofi Farhamdina. Kan mungkin ya. Ya, apa namanya? Kalau di rumah, ya. Kalau di rumah nanti ketika kita pulang ya biasa sholawat, sallallahu alaihi Muhammad. Saya tuh sama guru saya itu setiap harinya sholawat 1000. Ya kalau malam Jumat 10.000 gitu, ya katanya. Tapi ya kita kalau zikir kepada Allah itu kadang kalau menghadap kepada manusia itu lebih sopan daripada zikir kepada Allah. Kalau kita ngobrol dengan guru kita, dengan siapa yang kita hormati kan nggak mungkin tidur-tidurannya. Ya apalagi minta maaf sama seseorang seumpama, ya nggak mungkin maafin saya dong sambil tidur begini kan mungkin. Tapi kalau ada rasul kepada Allah kita istighfar sambil tiduran enggak? Iya. Ya kita nggak ya kenapa? Karena Allah itu tawwab. Innallaha yaghfirudz dzunub. Yaghfir. Pengampun itu tuh ada huruf mudhari'ah, huruf ya. Ya, makanya yaghfiru itu termasuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang diampuni oleh Allah sekarang dan yang akan datang. Jadi dosa-dosa kita yang akan datang itu semuanya akan diampuni oleh Allah asalkan kita datang kepada Allah. Meskipun kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Kenapa? Allah Maha mengetahui kondisi kita. Kalau sesama manusia, ya kita kesel kalau ada orang ngobrol kita sambil tiduran gitu, ya harus ya pandang memandang kalau sama manusia. Tapi kalau kepada Allah ya sambil tidur, sambil nyapu, sambil apa? Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Ya Tawwab Tuba alaina. Ya Tawwab, taubat. Apa itu taubat? Taubat itu kembali. Taubat itu kembali, ya kembali semua ya apa yang kita kerjakan itu kembali kepada dalam kebaikan kita. Itu namanya taubat. Namanya faman taba mim ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Faman taba, barang siapa yang bertobat mim ba'di dzulmihi, setelah kesalahannya, setelah kezalimannya, setelah salah bertobat dia. Selain bertobat wa aslaha, dan memperbaiki yang awalnya nggak bisa menjadi bisa, yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, ya
wa asli dan memperbaiki, fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah Maha menerima taubatnya. Ya, dalam keadaan seperti apa aja istighfar kita. Ya, makanya kata guru-guru kita, sesibuk apapun kita, 3 zikir yang jangan sampai kita lupakan. Yang pertama istighfar, yang kedua kalimat tauhid la ilaha illallah, yang ketiga sholawat. 3, sesibuk-sibuknya kita, ya sesibuk-sibuknya kita jadi apa? Jadi panitia, ya kan sibuk tuh dari pagi sampai malam. Nah sesibuk-sibuknya kita, maka jangan sampai lupa sama zikir yang 3 itu. Ya terserah semampunya kita mau membaca berapa, yang penting ada zikirnya setiap harinya. Ya syukur kita kepada Allah, kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Flamingo 11 ya. Flamingo 11, alhamdulillah ini banyak yang hadir. Ada 5.000. Ya 5.000 terus ya. Besok pindah ke Flamingo 12 tuh udah diundang sama Bu Ketua. Ya hadir nanti ke, nah jumlahnya sama juga banyak gitu ya. Jangan karena linnas, jangan karena manusia ketika kita hadir ke majelis taklim, sayang langkah kita sudah mengorbankan waktu, ya mengorbankan apa, baju yang kita pakai yang seharusnya masih ada di lemari kita pakai, mengorbankan bedak, lipstik, ya itu ada orang pakai alus, ya padahal ketahuan kalau bukan asli. Ya, ya alusnya dipindah kotak, kadang-kadang kotak bu alisnya di sini ada yang ada kotak gitu, bisa gitu ya. Nah iya kotak ya. Yang begitu pakai lagi. Jadi ya itu semuanya dikorbankan untuk datang ke tempat ini gitu ya. Makanya niatkan lillahi ta'ala, jangan sampai kita niat selain karena Allah ya. Semoga semuanya sehat ya. Karena ketika kita berada di majelis taklim itu bawaan kita itu tenang itu obat loh. Tenang itu separuh pengobatan. Separuh obat itu kalau kita tenang itu enggak ada. Makanya orang sakit itu kadang bukan karena penyakitnya, tapi karena lututnya yang mikir. Saya pernah bertemu dengan seseorang ya, dia sakit, curhat ke saya, ya curhat. Ya. Akhirnya apa? Saya kasih apa namanya ya, kalau dibilang nasihat, saya juga butuh nasihat gitu. Ya apa, sharing lah ya. Akhirnya saya bilang, Bu, apapun yang terjadi kita bikin tenang, karena semuanya kita hanya menjalankan takdir, manusia itu hanya menjalankan, Allah yang Maha menentukan. Beberapa bulan dari pertemuan saya dengan orang tersebut, dia di depan saya cengar-cengir, kayaknya udah sehat aja. Ya, padahal dia sakit habis operasi, sakit lambung apa gitu, pokoknya 3 macam lah sakitnya. Ya, lambung, ya apa lagi, terus kanker kering. Ya, terus ada di hadapan saya tuh dia cengar-cengir gitu ya, santai. Umi terima kasih ya nasihatnya. Saya lupa padahal nasihat yang mana gitu. Saya lupa gitu ya. Nasihat yang tapi saya nggak bilang ke orangnya terima kasih Umi ya. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Nah, alhamdulillah Mi, ternyata benar. Tenang itu merupakan separuh dari obat kita. Makanya saya selalu berpesan kepada orang-orang yang gelisah, nggak tenang gitu, tenangkan aja dirinya. Gitu loh. Kenapa? Karena tenang itu sudah merupakan obat. Karena sakit itu kadang dari pikiran. Belum apa-apa udah dipikir, gitu ya. Makanya ketika duduk di majelis taklim, yuk kita sama-sama tenang ya, agar semuanya sama-sama sehat ya. Apa yang akan terjadi, yang akan datang itu nggak usah dipikir sekarang. Kenapa? Karena belum tentu ya. Karena belum tentu kita
hidup pada masa yang akan datang. Aduh gimana nanti kalau pensiun loh? Masih 15 tahun lagi. Ya dipikir sekarang. Ya, siapa? Allah itu ketika memberikan rizki itu semuanya ya berjalan dengan baik ya. Kan makanya ada kadang untung gitu ya. Untung udah kerja ya sehingga ekonomi tetap berjalan gitu, tetap bagus perekonomiannya, untung bisa jualan gitu. Padahal udah dikasih ujian oleh Allah tapi masih bilang untung. Itu termasuk orang yang bersyukur, orang-orang yang suka mengatakan ya. Hanya bilang aja lah ya, kalau orang zaman dahulu kan untung, kalau orang-orang sekarang tuh alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Kalau biasa Mi ada yang tanya ke saya, Mi yang benar itu alhamdulillah apa alhamdulillah ya? Kalau kita mau lengkap alhamdulillah, kadang ada yang bilang alhamdulillah ya, asalkan tahu susunannya nggak apa-apa. Kalau ditanya itu susunannya bagaimana, tapi kalau nggak tahu susunannya ikutin aja teks yang ada. Teksnya itu pakai al atau enggak? Pakai kan? Nah ya udah, kalau teksnya pakai al berarti alhamdulillah, jangan kasih lah ya, jangan kasih lah akhirnya alhamdulillah lah gitu loh ya. Alhamdulillahnya jangan ditambah-tambah, apalagi dikasih sih. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sih, gitu ya. Itu mengurangi nikmat, mengecilkan nikmat. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana Bu jualannya, alhamdulillah, titik. Iya, alhamdulillah titik, Dek. Gitu, bilang. Gitu ya, alhamdulillah, gitu ya. Jadi jangan alhamdulillah sih, gitu loh. Kayaknya masih ada sesuatu yang ganjil. Padahal Allah sudah memberikan sesuatu yang cukup bagi kita. Kita dikasih hidup, dikasih kesempatan untuk duduk di majelis taklim itu udah nikmat. Dikasih kesempatan untuk duduk di majelis taklim ini udah nikmat. Dikasih kesempatan untuk sujud itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kita ini dikasih kesempatan untuk sujud gampang. Bu, halo. Tubuh manusia ini didesain oleh Allah mudah untuk ruku dan gampang untuk sujud. Itu tubuh manusia. Makanya kita gampang semua. Mau berdiri gampang kan? Ya kalau udah usia-usia gitu udah wajar. Tapi kan intinya gampang gitu loh. Ya, kalau usia-usia udah senior masih langsung lari itu luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya berhusnudzonlah kepada Allah agar semuanya bisa dalam keadaan baik. Ya. Jadi Allah itu ciptakan manusia itu dengan bentuk tubuh yang mudah ruku dan mudah sujud. Ya, kita gampang dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud. Mudah kan? Coba bayangkan kalau sapi suruh sujud. Gimana sapi sujudnya? Subur. Dahi. Fotonya wajahnya sapi kayak apa? Ya. Kita kan manusia kan gampang sujud. Kambing suruh sujud. Apalagi babi ngepet. Suruh sujud. Gimana model sujudnya? Ya, kan kaki harus ada ke atas, harus satu kan. Tapi kalau manusia, ya diperintah oleh Allah untuk sujud, itu mudah semuanya untuk bersujud. Makanya kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersujud, itu sudah merupakan tasyakur bin nikmat. Ya, makanya kata Sayyidina Ali, ada sebuah ungkapan Sayyidina Ali. Ya, kebahagiaan itu kata Sayyidina Ali ada 6. Nih, saya ambil dari Nasuihul Ibad. Kenikmatan itu kata Sayyidina Ali ada 6. 6-6-nya dibahas. Kita ngaji sampai jam 11. Ya. Bu, jam 12 itu jarum jam kecil dan jarum jam besar. Ya, itu sama. Kumpang tindih. Jadi kita kalau jam 12 makanya jam 12 pulang.
Jangan di luar rumah jam 12. Ya. Jangan terlalu malam ya. Meskipun ada acara gitu, pulang kalau udah jam-jam segitu. Makanya saya sering sampaikan, kalau ngaji pagi jangan sampai gugur. Gugur kan ada jam 12 juga tuh. Kalau ngaji siang jangan sampai asar. Kalau ngaji asar jangan sampai maghrib. Ya, kalau ngaji maghrib jangan sampai melampaui waktu istirahat kita. Ya. Kalau ngaji isya nih jangan sampai subuh. Ya, jangan sampai melampaui waktu istirahat kita. Ya, jadi semuanya ada waktunya. Makanya saya misi-misi pengajian itu jarang saya sampai disuruh berhenti. Dan ada kadang disuruh berhenti, tapi dikasih tanda begitu. Ya, saya nggak usah dikasih tanda, langsung nyelonong berhenti bilai taufik wal hidayah. Saya lihat audiennya, karena kelihatan bu, audien malas dengerin itu kelihatan. Ya, malas dengerin, ganti posisi berkali-kali itu saya kan lihat semuanya. Ya kan? Ganti posisi berkali-kali, miring sana, miring sini gitu. Udah, saya perhatikan ini masih 2 kali, saya hitung tuh. Ya, ini masih 1 kali, ini 2 kali, ya. Iya kan? Kenapa sebutan? Karena kelamaan duduk. Ini kadang lama duduk, ada yang kebelut. Makanya jangan lama-lama. Saya sering dinasihatin dulu waktu di pesantren, jangan lama-lama nak kalau mau menasihatin orang lain. Bisa saja kamu yang menasihati itu masih sanggup, tapi yang dengerin udah bosan. Ya, makanya lebih baik udahin dulu, nanti datang lagi. Makanya ngaji itu istiqomah. Kenapa? Dengar sebentar, setelah itu pulang. Ya, yang penasehatannya itu diamalkan nggak kemarin? Saya ingat tuh. Kalau rumah kita dilempar api kan gitu. Oh, hah? Jadikan puasa bangga pada diri kita. Kalau rumah kita dilempar api sama seseorang, yang kita kerjakan pertama kali kejar orangnya atau padamkan api? Ya, masih kompak kan jawabannya? Ayo, ya. Kita abdominalis benerin, beresin ya. Jangan sampai saya mohon. Jangan sampai nggak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Jangan, saya. Ya, ada nggak orang yang di sini? Ada. Ujungnya karena apa? Nggak ngaji orangnya. Jangan ya. Nggak ngaji. Ya, jangan itu suruh lihat video saya. Jangan sayang sholatnya, sayang sedekahnya. Ya, sayang sholatnya, sedekahnya, apanya semuanya. Khawatir sia-sia. Ya, khawatir sia-sia. Jadi, ya kalau udah mau 3 hari, ya itu cari jalan bagi kita untuk baikan lagi. Halo, ya untuk baikan lagi. Apalagi sekarang udah banyak caranya untuk baikan. Bikin status nge-like, biar statusnya, ya kalau dia komen di grup ya doa seumpama amin begitu kita ya dibalas gitu. Jangan ya kita ngaji begini khawatir habis. Oh kalau begitu nggak usah ngaji, gue tambah minus nanti. Ya kalau ini masih ada dikurang-kurangin. Mana pahalanya nambah, kurangin nambah. Pahala majelis taklimnya diaminin sampai habis. Kalau udah nggak punya pahala majelis taklim, makanya dosanya dia dikasih kepada kita. Makanya kalau sudah 3 hari, saya pernah lebih dari 3 hari banyak istighfar. Makanya jaga hablum minan nas. Kalau kita berdosa kepada Allah, kalau kita salah kepada Allah, tinggal istighfar aja, udah cukup. Allah nggak bakalan buka aib kita. Allah itu nggak ember. Ya, kitanya yang ember. Ya, makanya Allah itu aman kalau kita curhat kepada Allah. Makanya curhat terbaik itu curhat di atas sejadah. Ya, saya curhat sama Umi aja, nggak apa-apa. Saya nggak ember. Ya, kalau ember itu jangan. Ya, kita belum pulang ke rumah udah terbuka aib kita. Ya, makanya dijaga seperti itu ya, agar semuanya menjadi yang ya. Kalau
orangnya atau benahi diri? Janji? Hah? Ambal jawaban. Benahi diri. Kalau yang awal dijawab, orang baru kedua kalinya. Nanti setiap pengajian saya tanya kayak begini terus. Ya biar jadi introspeksi. Ya muhasabah diri. Ya jadi kalau kita diomongin oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, ya benahi diri. Siapa tahu memang kita salah. Siapa tahu memang kita keliru. Ya kita sering kadang Allahu a'lam bisawab, Allah yang maha mengetahui kebenarannya, tapi emosi. Ya orang kalau sudah mengatakan Allahu a'lam gitu ya, Allah yang maha mengetahui, udah itu merupakan ketenangan bagi kita, nggak usah putot. Ya nggak ada artinya, apalagi udah saya itu belajar tentang hal seperti itu tuh sejak usia 40 tahun. Ini kalau belum 40 tahun usianya, bolehlah marah-marah emosi. Ya, kenapa Bu emosi? Belum 40 tahun kalau ini 40 tahun. 40 tahun itu satu nggak boleh marah-marah. Ya, halo. Kenapa? Umur 40 tahun itu usia matang. Kenapa Rasulullah diutus menjadi nabi di usia 40 tahun? Ya, ya udah matang. Ya, kalau jemuran udah mau dimasukin. Ya, udah kering. Jadi kenapa Nabi itu diutus di usia 40 tahun? Padahal sebelum itu Nabi itu udah pernah ditanya oleh sahabat ya bahwa Nabi itu pernah menjawab bahwa dirinya akan diangkat menjadi Nabi. Ya, tapi di usia 40 tahun Allah berikan wahyu Rasulullah, karena usia matang seseorang itu adalah usia 40 tahun. Gak boleh marah-marah. 2, gak boleh tersinggungan. Gak boleh tersinggungan, gak boleh baperan. Ya, ya, teman kita melotot dikit aja udah marah. Ya, teman kita memicingkan mata dikit aja marah. Padahal teman kita kelilipan. Ya, kira ngapain ya? Teman kita apa? Tetangga nutup pintu kenceng. Padahal kena angin gitu ya pintunya. Itu yang kedua, jangan tersinggungan, jangan suka pakai. Yang ketiga, ya yang ketiga jangan suka buru-buru. Nggak ada yang dikejar. Ya, nggak ada yang dikejar. Makanya semua itu prepare dari sebelumnya. Ya, biar nggak buru-buru. Berangkat ke majelis taklim, jam berapa majelis taklim mulai? Nah itu udah siapkan semuanya. Kalau punya anak kecil mandiin dari pagi. Siang udah Nah, makan semuanya. Ini suapan pagi, suapan siang, suapan siang. Ya itu, jadi semuanya diberesin ya. Satu, jangan suka marah. 2, jangan tersinggungan. 3, jangan buru-buru. Nanti kecengklak. Ya, kalau tulang tua itu ya susah benerinnya. Kalau masih tulang muda, ya bisa. Kalau tulang tua nggak bisa di presto kan? Bisa di presto. Apa aja kenikmatan itu kata Sayyidina Ali? Yang pertama, nikmatul Islam. Ya, nikmat dalam berislam kita. Jadi Islam itu merupakan kenikmatan. Ya, kenikmatan badan ya. Makanya Islam itu letaknya di badan. Dalam ilmu tasawuf, Islam itu letaknya di badan. Ya, iman letaknya di hati. Terus ihsan letaknya di jiwa. Ya, apa bedanya jiwa sama hati? Kalau hati itu merasa, kalau jiwa sadar. Ya, kita menyadari semua ya bahwa kita ini merupakan ciptaan Allah yang semuanya dalam pengawasan Allah. Ya, Islam badan, sholat badan kita, ngaji badan kita yang ya. Jadi Islam itu merupakan kenikmatan bagi kita. Makanya ada nikmatul Islam. Alhamdulillah, semoga kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan Islam. Ya, banyak
karena ekonomi. Saya itu punya teman nikah sama seseorang. Ya ternyata setelah nikah dari keluarga non muslim gitu ya, dari keluarga Kristen. Terus setelah nikah suaminya itu sedikit bapak tuh nggak sakit ke rumahnya. Ya akhirnya curhat ke saya. Terus bagaimana? Tinggalin. Ya saya diajak ke agamanya, mau ikut nggak? Enggak. Ya. Jadi setelah menikah dengan cara Islam, ya dia suami itu kembali ke agamanya. Saya sampaikan zina, akhirnya pisah juga. Terus bagaimana? Ya nggak ada lain, ya ada lain kecuali pisah. Kamu masih cinta? Masih. Cinta bagaimana? Masih dihukum. Sedangkan itu zina setiap harinya kalau masih bersama. Akhirnya pisah. Anaknya dia ikut, ya anaknya namanya Umar Kupulu. Iya, apa nama anaknya? Umar Kupulu. Nikmat Islam. Ya, jadi yang pertama adalah nikmat Islam. Kita dikasih kesempatan untuk sholat 5 waktu, sholat di awal waktu. Ya, yang biasa sholatnya mulur dulu, sholat di awal waktu, paksakan. Ya, laki-laki diusir semua ke masjid, yang perempuannya sholat juga di rumah. Ya, jangan entar. Ya, kita tidak tahu umur, makanya langsung sholat. Yang kedua, apa itu kenikmatan kata Sayyidina Ali? Yang kedua, kenikmatan itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran, kitabullah, kitab yang menjadi pedoman kita. Al-Quran, bisa atau enggak bisanya kita terhadap membaca Al-Quran, tetap Al-Quran itu menjadikan kita ya nikmat dalam menjalani kehidupan. Jadi kita kadang kalau kita ngerti apa itu Al-Quran dan bagaimana manfaat Al-Quran serta bagaimana syafaat Al-Quran, maka kita senang membaca Al-Quran. Yang ikut kelompok-kelompok ya, one day one juice, one week one juice, one month one juice, one year one juice. Tahun lamaan ya. Banyak juga. Apa 1 tahun 1 jus ya. Enggak ngikut gitu ya, enggak apa-apa. Kan sering saya sampaikan, jangan sampai kita datang ke kuburan orang tua kita bawa ikut. Jangan sampai kita datang ke kuburan orang tua kita bawa ikut. Enggak bisa baca. Dan jangan sampai juga ketika kita baca Al-Quran, baca Latinnya. Ya, baca Arabnya itu indah. Saya punya teman tuh baru mualaf, ya ada di pesantren dia. Ya, terus nanya ke saya, kamu bisa baca ini Quran? Ya, kamu bisa baca ini? Ini buktinya bisa baca. Tulisannya tuh kayak cendol. Dia bilang begitu. Ya, kok tulisannya kayak cendol? Bisa baca? Bisa, ini buktinya baca. Ya, setelah lama di pesantren diajarin, oh iya ternyata nyaman yang baca Quran enak. Islam itu agama yang kitab sucinya ya dibaca teks aslinya. Teks aslinya ya berasal dari bahasa Arab. Ikutin apa yang menjadi ya dasar-dasar dan pula bacaannya orang Arab. Dibaca panjang, dibaca pendek. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkannya seperti itu. Ya, baca jadi ibadah, 1 huruf, ya 1 harokat. Ya, Indonesia Latin nggak ada harokat. A, B, C kan begitu. Ya, nggak ada makhorijul huruf. A, B gitu, mingkem enggak. Ya, C, mau WC, mau WC, nggak dimarahin kita. Dari mana Bu? Dari WC. Ya, dari WC. Ya bilang toilet. Mau pakai to? Dari mana? Toilet. Ya, dengar dari mana? Dari toilet. Gitu ya. Mau mati, mau dihamas. Toilet, gitu ya. Toilet, hamas. Ya, itu ya. Mau dibikin syita,
ya mau bikin apa ya, kol-kolak gitu ya. Nggak ada kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, makanya bahasa Arab itu merupakan bahasa yang kaya. Bahasa Arab itu bahasa dunia dan akhirat. Kalau bahasa Inggris bahasa internasional, tapi bahasa Arab bahasa dunia. Nanti kita kalau ketemu di surga bahasa Arab nggak ada. Ini kumaha namanya? Ya, nggak ada yang nanti gimana namanya ya? Ya, wilujeng gitu. Ya, wilujeng gitu. Sugeng tahu. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini khair, alhamdulillah. Iya, halal. Halal. Kayak saya. Ya, aneh kadang-kadang. Kan yang jualan itu bukan hanya orang Arab ya, macam-macam gitu. Kadang kan ini dipegang, kadang tangan gitu. Ya. Nah, Indonesia lah. Saya nggak ngaku Indonesia. Kamboja lah. Ya, Malaysia lah. Mana Pakistan. Saya ngaku Pakistan. Muskilah. Orang itu muskilah. Nggak mungkin mau ngeledek. Ya. Itu ya, bahkan di Mekah itu ya berbagai macam. Kita kalau kita ngumpul begini kan sama semuanya. Wajah-wajah Indonesia. Ya, wajah-wajah Indonesia itu kan sama dari berbagai macam etnis. Kadang perbedaannya dikit-dikit dari segi omongan gitu ya. Saya punya orang Solo, tetap teman orang Solo, tapi ngomongnya juga nyablak, nggak ada yang halus-halusnya gitu. Ada saya punya teman orang Batak gitu ya, halus orang ya, macam-macam yang Allah ciptakan. Saya kira orang horas banget ya, tak begitu. Ada yang halus gitu dari ini, ada yang ini gitu ya, luar biasa ya. Jadi bersama-sama seperti ini dalam rangka ukhuwah ya. Jadi pedomannya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan kenikmatan. Adalah ya, sebagai pedoman kita. Jangan sampai kita baca Al-Quran itu hanya baca Yasin aja. Ya, Yasin aja tiap hari. Ya, tiap malam Jumat Yasin aja. Ada kadang orang mau baca Yasin nunggu temannya meninggal. Ya, kalau nggak ada yang mati nggak mau baca Yasin. Sekali ngambil Qurannya ditiup. Ya, berdebu. Jangan sampai. Ya, jangan sampai baca tiap hari Al-Quran itu meskipun selembar, 2 lembar. Ya, saya nggak bisa selembar, setengah lembar, nggak apa-apa setengah lembar. Ya, salah 1 ayat nggak apa-apa. Al-Ikhlas jadi 4 hari juga nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Besok Allahu samad. Paling pelitnya orang kebangetan gitu ya. Tuh ya, Al-Quran ya, baca ya Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan kenikmatan ya. Kalau ingin tahu bagaimana percakapan Allah dengan Rasulnya, maka bacalah Al-Quran. Yang ketiga apa itu kenikmatan kata Sayyidina Ali? Yang ketiga, kita bernabikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat kita baca sholawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad namanya terpuji. Ya, makanya itu merepotkan dulu kepada Abu Jahal dan Abu Lahab ketika bertanya, mana Muhammad gitu ya, mana orang yang terpuji. Gak suka tapi bilang yang terpuji. Kalau kita bilang Nabi Muhammad karena kita bahasa Indonesia, tapi mereka orang Arab ya, sama kayak kita ya, orang Jawa juga namanya Urip. Ini enggak si Urip. Siapa yang meninggal?
mati. Kayak orang Jawa Barat ya, anak pertama yang ini dipanggil Dede, punya Dede, punya adik lagi, tadinya dipanggil abang, abang Dede, kan bingung kan, nah, gitu ya, abang Dede, ya. Mas ada yang adek ya, Mas Adek gitu kan, ya macam. Tapi kalau orang sana, orang Arab ya, karena nabi itu banyak yang namanya bukan dari bahasa Arab ya. Nabi Adam bukan bahasa Arab, Idris bahasa Arab, Nuh, pokoknya nabi yang tidak ditanwin namanya itu bukan berasal dari bahasa Arab. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu bukan dari bahasa Arab. Nabi Ibrahim bukan, makanya sampai ke kita dipanggil Baim. Iya, sampai ke sini ya lah. Kalau di apa ya, kalau di bangsa Yahudi kan Abraham, Nabi Ibrahim itu Abraham, dikenal oleh orang Arab Ibrahim. Sampai ke kita ya, bukan dari bahasa Arab tuh namanya. Kayak Fatimah, Aisyah itu bukan bahasa Arab ya. Aisyah itu cuma dipakai oleh orang Arab. Kayak nama orang Indonesia namanya David ya, dari mana itu David ya, kan bukan dari Indonesia kan nama-nama David itu, tapi dipakai oleh orang Indonesia gitu. Jadi orang Arab itu juga banyak memakai nama yang bukan dari bahasa Arab ya. Nama-nama nabi itu bukan semuanya bahasa Arab ya, tapi disematkan kepada nabi ya, karena nabi itu bukan semuanya dari Arab. Aisyah istri Rasulullah, Fatimah ya putri Rasulullah kan, tapi kan ada artinya nih, Fatimah wanita yang lembut ya, itu dinisbatkan kepada putri Nabi. Artinya sebenarnya artinya nggak ada, karena bukan berasal dari bahasa. Kalau musyarafah bahasa Arab, bahasa Arab itu musyarafah gitu ya. Nah, Khadijah, kemana ada Khadijah tanwin? Ya, ada Khadijah tanwin. Jadi nama DJ. DJ jadi DJ. Kok DJ jadi DJ. Kalau nama nggak ditanwin berarti bukan berasal dari bahasa Arab. Khadijah tuh, Khadijah tah, Fatimah tuh, Fatimah tah, nggak ada Fatimah tuh. Ya, Fatimah tuh nggak ada. Ya, terus yang selanjutnya, ya, mau jam 11. Kurangnya banyak. Yang selanjutnya keafiatan, kesehatan. Kenikmatan itu adalah kesehatan, jaga kesehatan. Ya, jaga pola makan, pola tidur, karena banyak penyakit itu dari itu semuanya. Ya, makan daging kebanyakan. Nah, makan gula kebanyakan. Diabetes. Ya, makan. Udah mulai. Udah mulai. Daun hijau kebanyakan apa? Iya. Makanya kadang saya sering mendengar cerita-cerita itu dari guru-guru kita itu di YouTube. Kalau saya nyetel YouTube itu ya banyak kadang ya, yang sehat itu pembantunya, yang nggak sehat itu nyonyanya gitu ya. Nyonyanya itu minumnya air putih mulu ya, sedangkan pembantunya makan macam-macam gitu yang enak-enak gitu. Banyak yang seperti itu ya, makanya saya lebih kayak gitu. Ya udah usia kita itu banyak ya. Air putih apa air bening? Bening. Ini air putih apa air bening? Kalau ibu mau nyungguin, tanya ke saudara kita yang gabung minum apa? Air
Memang salah kaprah kita ini. Air putih susu. Kayak gitu saya protes sama anak saya. Sampai di mana? Itu tuh ada lampu merah. Ya terus belok lampu merah, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Ibu bilang lampu lalu lintas ke lampu merah. Padahal ada hijau. Kalau bilang lampu merah, apa enggak kasihan sama yang hijau dengan yang kuning? Ya, makanya anak saya itu kalau bilang lampu lalu lintas, Umi, gitu. Umi jangan suka bilang lampu merah, itu keliru. Gitu. Ya, karena saya kalau ada anak saya bilang lampu lalu lintas, takut diprotes lagi. Tapi kalau nggak ada anak saya biasa lampu merah. Iya kan? Biasa lampu merah, ada yang bilang lampu lalu lintas? Mau diganti nggak lampu merah ke lalu lintas kalau bilang? Lampu merah aja. Kamu aja lampu merah aja. Nggak bisa diganti. Mau dibenerin nggak mau, udahlah. Ya. Yang penting itu pertanyaan saya yang pertama tuh. Ya, kejar orangnya. Benahi diri. Benahi diri setelah mengejar orangnya. Ada ya, yuk perbaiki diri ya Bu ya. Saya bicara seperti ini karena buat saya juga ya, marah kalau marah kayak orang Madura. Jadi kalau lagi udah negara. Tapi karena sudah tersentuh majelis taklim, udah tersentuh pengajian, udah tersentuh Quran, udah tersentuh silaturahmi, udah tersentuh pendewasaan diri, ya, itu semuanya habis semuanya itu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya hanya ingin memperbaiki diri, ya, lupakan itu. Awalnya mana begitu ya. Sekarang udah santai gitu ya. Halo. Yuk belajar. Ya, memang belajar itu nggak bisa langsung sekaligus, nggak ujuk-ujuk ya, pelan-pelan. Kita tutup aurat apakah sampai ya dalam keadaan begini langsung? Kan enggak. Dulu diajak ngaji, ayo ngaji, nggak punya gamis. Sekarang meninggal. Hanya seragam. Nggak punya kerudung, nggak punya gamis, nggak punya. Sekarang pengajian udah sama. Ya, bingung. Berdiri lama di depan lemari. Kebanyakan gamis. Ya, yang yakin dipakai gitu ya. Kerudung juga begitu, kebanyakan seragam. Ya, saya pernah pengajian Bu, pengajian, alhamdulillah nih taklaknya. Saya pernah pengajian, kerudung saya sama dengan taklaknya. Malu saya. Nah makanya saya kadang sering sampaikan di pengajian, jangan pakai taplak ya, jangan pakai kerudung itu taplaknya, dolim itu namanya. Ya, jilbab dibuat taplak. Ya, ini taplaknya harus benar-benar taplak. Kalau ini dibuat jilbab, ya yang salah yang pakai. Ini saya persis itu, yang saya pakai itu ya Allah. Kalau tahu saya nggak pakai. Yang selanjutnya kenikmatan itu tertutupnya aib. Wah ya, nih tertutupnya aib. Man sataroh muslimin sataroh fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Jangan suka buka-buka aib orang. Ya. Kita ini manusia punya dua sifat dua keadaan kita. Satu, ya objektif. Objektif itu subjektif. Kita ini kalau menilai sesuatu menurut suka tidaknya kita, bukan baik enggaknya yang akan kita nilai. Ya, kalau kita suka berarti bagus. Kalau kita nggak suka berarti jelek. Sering begitu. Jadi nggak objektif. Yuk belajar kita untuk melihat objek kita yang akan dinilai. Yang kedua, kita ini sulit untuk menyimpan rahasia orang. Halo? Lebih gampang mana menyimpan rahasia itu? Rahasia sendiri atau rahasia orang?
Rahasia sendiri. Yang gampang. Rahasia sendiri. Benar-benar ditutup. Kalau rahasia orang, makanya jangan suka kepo. 4 kategori yang sering saya jelaskan itu harus dijaga. Ya, yang pertama al-mutakalim, orang yang bicara pertama kali. Yang bilang begitu, tahu nggak? Kita kalau lagi ngumpul-ngumpul ngomongin bolu, ngomongin lemper, bagaimana caranya bikin lemper daun di dalam, daun di luar, gitu ya. Biasanya kalau ada orang bilang seperti itu, ya kita ini jawabnya apa? Apa sih? Ya kita jawab nih pilihannya 2. Mana yang ibu jawab ya? Yang pertama, udah tahu. Satu. Yang kedua, yang kedua, apa sih? Yang mana? Yang kedua. Yang mana jawabannya? Apa sih? Apa sih? Ayo, ya. Kenapa? Karena yang kedua itu yang bilang apa sih itu namanya yang menimpali. Kalau nggak ada yang bilang apa sih, dia nggak lanjut. Ya, jadi dia lanjut ngomongin karena kita jawab apa sih. Kalau kita tahu nggak? Udah tahu. Tapi nggak seru ya. Udahan nanti kita dilanjut ngobrolnya. Jarang, yuk. Jangan dijarangin di antara kita. Ya, biasakan. Jadi kalau ada tahu nggak? Udah tahu. Hah? Jangan berpikir tentang urusan orang. Yang penting ada urusannya dengan diri kita. Urusan orang. Apa ciri-cirinya, tanda-tandanya orang itu suka kepo dengan urusan orang? Uban biasanya tumbuh lebih cepat daripada di sini. Nah, kan sampo disanain. Yang dijalain sampo, terus gen, keturunan ini keturunan. Nah, ya. Kalau kita nggak suka kepo, yang bukan bagian kita nggak usah dipikir biar nggak nambah ruwet. Kadang orang itu ruwet mikir apa bu? Tetangga saya. Ya, halo, bisa jawab? Kamu nggak jawab? Apa sih nggak jawab begitu bisa nggak? Yuk belajar ya. 2 pekan yang akan datang saya tanya lagi. Apa nanti jawabannya? Ya. Yang ketiga, meskipun tidak berbicara, nggak menimpali, tapi dia mustami. Dengerin. Enjoy ketika denger. Mending kalau mustami di pengajian, ini mustami ngerusi. Ya, kupingnya dipepetin. Khawatir ketinggalan. Ya, khawatir ketinggalan berita kemarin bepetin. Sambil mikir, oh iya ya. Ternyata. Ya, halo. Nah, pertama berangkat dari rumah itu cepat mau ke warung. Di pojok jalan, ya ada orang ngumpul-ngumpul. Ini pelanin sengaja itu yang halo. Ada pelakunya di sini? Ya. Tuh. Yang keempat, meskipun tidak bicara, nggak mendengar, nggak menimpali. Yang keempat, dia berbicara di dalam hati. Biasa nih gitu. Masukin tas nih, semuanya. Jangan sepiring-piring. Ya, itu sudah termasuk. Ya, tapi sulit untuk dihindari. Makanya yang keempat ini Allah ampuni dengan wudhu, dengan baca Quran. Dari keempat ini, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita biasanya termasuk yang mana, Bu? Halo? Kita biasanya termasuk yang mana? Termasuk yang apa sih? Ya, perbaiki diri kita. Ya,
ada gosip dengerin, saya yang ketiga. Ya yang ketiga gitu. Makanya kalau pengen gak termasuk jadi orang yang ketiga itu, yang muslimi itu, mendengarnya nggak suka. Ini kalau kita enjoy seneng malah dipepetin, ya termasuk di dalamnya. Tidak, saya nggak ikutan loh, nggak ikutan gitu. Kata malaikat, lu denger. Ya, meskipun nggak pergi seumpama tetap di situ, khawatir ada yang tersinggung kalau kita pindah. Kita nggak suka sama yang diomongin. Itu nggak termasuk ghibah. Ayo ya, benahi ya. Nggak bisa. Latihan. Bisa ntar. Ya. Terus yang ke-6 ya, yang ke-6 itu sikap tidak membutuhkan kepada manusia. Sikap tidak butuh kepada manusia, butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 6-6-nya ini ada pada diri kita, insya Allah kenikmatan itu ada pada diri kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang itulah kenikmatan. 1. Islam. 2. Quran. 3. Nabi Muhammad. 4. Terkait kesehatan. 5. Punya air. 6. Sikap tidak butuh kepada makhluk, kepada manusia. Yang kita butuhkan hanya Allah. Mengadu kepada Allah. Mengadu terbaik itu di atas sejadah. Ya, mengadu terbaik itu di atas sejadah. Kalau kita benar-benar langsung dijawab oleh Allah. Ya Allah menjawab tak melalui suara. Wahai hambaku, enggak begini. Ya, tahu-tahu ada jalan keluarnya. Ya. Ketika sakit, tahu-tahu ada pengobatannya. Ya. Ketika enggak punya duit, ada yang minjemin. Iya, gitu loh ya. Ya, semuanya ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, yang usulanya ya, dijelas ya. Bersama-sama kita berdoa semoga apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus doakan saudara kita yang lagi dalam keadaan sakit, ya, Ibu Siti Surahman binti almarhum Bapak Haji Rahmat, ya, terus Bapak Rahmat bin Masud yang dirawat di rumah sakit aman Ibu Rahmat, ya. Bersama-sama kita doakan semoga apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita qurrata ayun yang dekat maupun yang jauh semoga selalu terjaga dalam kebaikan. Yang ujian semoga dilancarkan oleh Allah. Yang melanjutkan pendidikan yang selanjutnya semoga dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semoga sehat. Apa yang menjadi amalnya semakin hari semoga semakin lebih baik. Ibadah kita semakin istiqomah. Apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah hidup kita, barokah harta kita, barokah keluarga kita, barokah anak-anak kita, barokah lingkungan kita, ya, barokah majelis taklim at-thayyibah. Yang sakit semoga semuanya disembuhkan oleh Allah. Yang punya problematika dalam kehidupan semoga cepat terselesaikan. Yang punya utang semoga cepat terbayarkan. Ya dunia wa niyatin sholihat wa qulan min du'ana ummahati hadzal majlis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi amrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi buyutina wa ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa rabi' bainana wa bainahum rabbil fir warham anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwabal khair, Allahumma iftah lana abwabal barakah, Allahumma iftah lana abwabal nikmah, Allahumma iftah lana abwabal rizqi, Allahumma iftah lana abwabal ridha. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
استجب دعاءنا ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير